Halo Sobat Force One Channel Militer, kali ini kita akan membahas Rusia dan Belarusia yang memperpanjang latihan militer di tengah ketakutan invasi Barat. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe video ini terlebih dahulu, agar kita makin semangat mengupload dan membahas video-video terbaik lainnya. Tidak usah panjang lebar, karena terlalu panjang juga sakit dan terlalu lebar juga tidak enak, langsung saja kita bahas. Rusia dan Belarusia memperpanjang latihan militer di tengah ketakutan invasi Barat. Rusia akan memperpanjang latihan militer di Belarus yang akan berakhir pada hari Minggu, yang berarti bahwa pasukan Rusia tidak akan ditarik seperti yang diumumkan sebelumnya. Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin mengatakan pada hari Minggu, di tengah kekhawatiran Barat yang berkembang akan invasi ke Ukraina. Krenin mengatakan pasukan akan tetap berada di Belarus karena meningkatnya ketegangan di wilayah Donbas yang disengketakan Ukraina dan sehubungan dengan peningkatan aktivitas militer di dekat perbatasan luar Rusia dan Belarus. Insiden penembakan melintasi garis yang memisahkan pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di wilayah itu, yang sporadis di masa lalu, meningkat tajam minggu lalu dan berlanjut pada hari Minggu. Keputusan untuk memperpanjang latihan di luar hari Minggu mengintensifkan tekanan pada Ukraina. Sebagai pemimpin Barat dan aliansi pertahanan NATO memperingatkan invasi skala penuh segera oleh Rusia. NATO mengatakan 30.000 tentara yang saat ini dimiliki Rusia di Belarus dapat menjadi bagian dari serangan yang direncanakan. Rusia telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang wilayah Ukraina, meskipun ada sekitar 150.000 tentara di sepanjang perbatasan negara itu, menurut angka Barat. Berbicara di acara State of the Union CNN, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa sementara semua tanda menunjukkan Rusia berada di ambang invasi, Amerika Serikat dan sekutunya akan menggunakan setiap kesempatan diplomatik untuk menghalangi Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, membahas perlunya meningkatkan pencarian solusi diplomatik untuk krisis yang meningkat di Ukraina Timur dalam panggilan telepon pada hari Minggu, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan. Belarusia tidak mengatakan berapa lama pasukan Rusia di Belarus, yang diperkirakan oleh NATO berjumlah 30.000, akan tetap berada di negara itu, yang berbatasan dengan Ukraina di utara. Menteri Pertahanan Belarus Viktor Krenin mengatakan fokus dari latihan yang diperpanjang adalah untuk memastikan tanggapan yang memadai dan mengurangi eskalasi persiapan militer para simpatisan di dekat perbatasan kita bersama. Kremlin tidak mengomentari latihan Belarusia. Rusia sebelumnya mengatakan pasukan akan kembali ke garnison permanen setelah latihan selesai. NATO mengatakan Rusia dapat menggunakan pasukan sebagai bagian dari kekuatan invasi untuk menyerang Ukraina. Moskow menyangkal niat semacam itu. Mikhailo Podolyak, penasihat kepala staf Presiden Ukraina, mengatakan kepada Reuters bahwa perpanjangan latihan Belarusia menggarisbawahi bahwa janji resmi dari Moskow tidak boleh dianggap mengikat. Rusia dan sekutunya mengatakan Barat sedang memobarkan ketegangan dengan mengirimkan bala bantuan NATO ke Eropa Timur. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan peringatan berulang-ulang oleh Barat bahwa Rusia akan menyerang adalah provokatif dan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, tanpa memberikan rincian. Negara-negara Barat sedang mempersiapkan sanksi yang mereka katakan akan berdampak luas terhadap perusahaan dan individu Rusia jika terjadi invasi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada hari Minggu bahwa sanksi tersebut dapat mencakup pembatasan akses bisnis Rusia ke dolar dan pound. Namun, dia mengakui ancaman seperti itu mungkin tidak menghalangi Moskow, dengan mengatakan bahwa Putin mungkin berpikir tidak logis. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Barat harus memberlakukan beberapa sanksi sekarang, daripada menunggu invasi. Blinken mengatakan, bagaimanapun, bahwa sanksi adalah pencegah yang tidak boleh dilepaskan sebelum serangan. Fokus ketegangan dalam beberapa hari terakhir telah dipetak Ukraina Timur yang direbut pemberontak yang didukung Rusia pada tahun 2014, tahun yang sama Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina. Lebih dari 14.000 orang tewas dalam konflik di timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu menyerukan gencatan senjata segera di bagian timur negara itu. Pada hari Minggu, seorang reporter Reuters mendengar ledakan di pusat kota Donetsk di wilayah Donbas Timur yang dikendalikan oleh separatis.
Penembakan berat terdengar di tempat lain di wilayah tersebut. Pesan SMS yang dikirim ke penduduk Donetsk mendesak pria untuk melapor untuk tugas militer. Lebih dari 30.000 orang dari Donetsk dan Luhansk di dekatnya telah melintasi perbatasan Rusia dalam 24 jam terakhir, kata kantor berita TASS, mengutip pihak berwenang di wilayah Rostov, Rusia. Separatis mulai mengevakuasi penduduk pada hari Jumat dengan mengatakan bahwa Ukraina berencana untuk menyerang, yang dibantah oleh Kiev. Sekutu Barat Kiev khawatir Rusia mungkin menggunakan eskalasi sebagai dalih untuk konflik yang lebih luas. Pasukan militer lokal di salah satu daerah separatis, Luhansk, mengatakan pada hari Minggu bahwa 2 warga sipil telah tewas dan 5 bangunan rusak dalam penembakan oleh militer Ukraina. Komite Investigasi Rusia akan menyelidiki kasus tersebut, kata kantor berita RIA mengutipnya. 2 tentara Ukraina dilaporkan tewas dengan 4 lainnya terluka pada hari Sabtu. Komite Palang Merah Internasional mengatakan layanan air telah terganggu untuk lebih dari 1 juta orang di wilayah tersebut, dan meminta semua pihak untuk menyelamatkan infrastruktur sipil. Menteri Luar Negeri Ukraina Kuleba mengatakan Ukraina tidak merencanakan atau melakukan operasi ofensif. Pembentukan pasukan. Pertempuran baru di Ukraina Timur menyusul penumpukan selama beberapa minggu pasukan Rusia di utara, timur, dan selatan negara itu. Barat memperkirakan 150.000 atau lebih tentara Rusia saat ini berada di dekat perbatasan Ukraina. Rusia, yang menuntut NATO mencegah Ukraina bergabung dengan aliansi itu, menyerukan peringatan Barat bahwa pihaknya berencana untuk menyerang secara histeris dan berbahaya. Namun, pihaknya telah memperingatkan langkah-langkah teknis militer yang tidak ditentukan jika tuntutannya untuk mundurnya NATO dari Eropa Timur tidak dipenuhi. Presiden AS Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan para penasihat utamanya di kemudian hari untuk membahas krisis tersebut. Biden mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia yakin Rusia dapat melancarkan serangan kapan saja, meskipun Kremlin menjamin bahwa beberapa pasukan akan kembali ke pangkalan permanen mereka setelah latihan militer. Seorang diplomat Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan tidak seorang pun boleh memberitahu Rusia di mana atau kapan harus melakukan latihan. Cukup di sini pembahasan kita, langsung aja tonton aksinya. Video berikutnya kita akan bahas militer dunia lainnya yang tak kalah hebat. Jangan lupa komen di kolom komentar militer mana yang ingin dibahas, like dan subscribe dengan menekan tombol merah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara kami, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.